Selamat pagi anak ibu sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tiurli Pandiangan dalam materi IPS. Ya, sebelumnya kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan dan terhindar dari segala penyakit. Anak ibu sekalian, adapun materi kita hari ini adalah tentang dinamika penduduk benua Eropa. Coba perhatikan peta ini, diamati sebentar. Inilah negara-negara yang ada di benua Eropa. Mungkin kamu sering mendengarkan nama-nama negara ini. Yang paling sering kamu dengarkan yang mana? Coba perhatikan. Nah, ini Jerman, Polandia, Ukraina. Nah, yang sering kita dengar adalah Prancis, Spanyol, Portugal, Denmark. Apalagi Bulgaria. Inilah semuanya, Albania, Turki, sampai Rusia. Nah, Rusia dan Turki inilah yang berbatasan dengan benua Asia. Nah, inilah negara-negara semua yang ada di benua Eropa. Tapi sebelum sampai kita ke dalam dinamika penduduk benua Eropa, perlu kita ketahui apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah pembelajaran ini nanti selesai, peserta didik diharapkan dapat menelaah dinamika penduduk benua Eropa dengan tepat. Coba kita kembali lagi melihat peta dunia. Di sini nampak peta dunia di sini. Di sini sudah nampak benua yang 5 itu yang besar itu ya. Ada 5 benua-benua yang besar di dunia. Yang pertama itu kan yang kita pelajari adalah benua Asia. Inilah benua yang terluas. Sudah kita pelajari ya. Yang kedua adalah benua Amerika. Ini Amerika Utara, ini Amerika Selatan. Dari peta ini bisa kita lihat bahwa benua terpanjang adalah benua Amerika. Ya. Tetapi yang terluas adalah yang kedua. Baru yang ketiga adalah benua Afrika. Ini terluas ketiga. Dan keempat adalah benua Eropa, sedangkan yang kelima adalah benua Australia. Nah, kita masuk benua Eropa sekarang yang mau kita bahas sekarang. Ya, disebut di sini gambarnya, dibuat di sini gambarnya warna biru. Mungkin ini nanti ada artinya. Mari kita lanjutkan. Kita perhatikan dulu karakteristik benua Eropa. Yang pertama, benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Benua Eropa ini dijuluki sebagai benua biru ada 2 alasannya. Ya. Yang pertama, mayoritas penduduk benua Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Yang kedua, di benua Eropa banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal istilah berdarah biru. Ya, maka dijuluki benua Eropa itu adalah benua biru. Nah, yang kedua, ciri yang kedua, memiliki rawa terluas yaitu rawa Pripyat di perbatasan Belarusia, Rusia. Yang ketiga, benua pertama menerapkan sistem mata uang tunggal yaitu euro. Yang keempat, mayoritas penduduk benua Eropa tinggal di perkotaan. Kelima, dilalui garis bujur 0 derajat sebagai awal perhitungan waktu dunia, yaitu di mana itu? Di Inggris. Makanya dibilang itu 0 derajat adalah tepatnya di Greenwich Time. Ya, di Inggris itu ya, tepatnya 0 derajat bujur. Keenam, memiliki 5 negara terkecil di dunia, yaitu Liechtenstein dan Andorra, Monaro dan San Marino dan Vatikan. Nah, di sana didapati negara terkecil. Yang ketujuh,
negara-negara pelopor kolonialisasi dan penjelajah samudra. Kedelapan, kompetisi olahraga sepak bola menjadi bisnis besar. Kau perhatikan ya, kalau ada pertandingan olimpiade kan yang paling terkenal dari sini, Eropa ini. Selalu ya, yang muncul. Orang nomor 9, memiliki pusat bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Itulah yang kita gunakan sebagai bahasa internasional. Yang ke-10, memiliki bangunan keajaiban dunia seperti Menara Eiffel di Prancis, Menara Pisa, dan Colosseum di Italia. Yang ke-11, tempat lahirnya ideologi kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, sosialisme, liberalisme, dan komunisme. Yang ke-12, pertumbuhan penduduknya yaitu negatif. Dan ke-13, dua negara Eropa mempunyai wilayah di Asia, yaitu Turki dan Rusia. Dan terakhir, pelopor penemuan iptek, itulah benua Eropa. Disinilah pelopor penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita lanjut. Kalau kita masuk mempelajari dinamika penduduk benua Eropa, tentunya di sana nanti yang perlu kita ketahui yaitu bagaimana jumlah penduduknya, yang berikutnya nanti bagaimana kualitas penduduknya, laju pertumbuhan penduduknya, ya, komposisi penduduknya. Itu yang perlu kita ketahui dalam mempelajari dinamika penduduk benua Eropa. Nah, pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya. Ya, relatif lebih kecil dari benua Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Nah, Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Pada tahun 2015 saja, sebesar 836.000 orang datang ke Eropa, khususnya Jerman, Inggris, dan Swedia. Daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Nah, mari kita ikuti dinamika penduduk di benua Eropa. Pertama, kita lihat dulu jumlah penduduknya. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Ya. Nah, dari situ bisa kita lihat bagaimana laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Bagaimana kualitas penduduk di benua Eropa? Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi, diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sedangkan negara yang kualitas penduduknya tinggi, diantaranya Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Nah, sekarang kita masuk komposisi penduduk benua Eropa. Komposisi benua Eropa berdasarkan usia, ada 16% usia di bawah 15 tahun, 67% usia 15 sampai 64 tahun, 17% usia 65 tahun, dan 33% usia di atas 65 tahun. Ini kita lihat berarti yang 33% ini banyak yang usia tua, berarti panjang-panjang umurnya ini kalau di benua Eropa. Kenapa bisa umurnya panjang? Karena kesehatannya juga tinggi di sini. Negara kan negara maju, ya berarti usianya pun tinggi-tinggi di sini,
panjang usianya ya. 33% ini banyak usia di atas 65 tahun. Sedangkan yang angka kelahiran yang muda-muda ini sedikit, hanya 16%. Nah, yang usia produktif ini 15 sampai 64 tahun ada 67%. Ya. Berarti dari segi kesehatan ya, benua Eropa ini adalah sehat-sehat semuanya. Nah, kita lanjutkan bagaimana komposisi penduduk berdasarkan ras. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Nomor 2, yaitu bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, dan Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga, ada bangsa Mediteran. Ciri fisik ini memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, ada lagi bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Kelima, bangsa Dinaric. Bangsa Dinaric ini ciri-cirinya memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Nah, itulah komposisi penduduk berdasarkan ras. Nah, sekarang kita lihat bagaimana agama dan bahasa yang ada di benua Eropa. Agama yang dianut di benua Eropa yaitu Katolik Roma, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodok. Sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti dengan bahasa Jerman. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Nah, yang terakhir, budaya yang dianut oleh benua Eropa. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya di bidang filsafat. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak ibu semua bisa mengikutinya dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.